Yosana Family, tadi udah joget-joget bareng belum sama cheerleadersnya gitu ya? Harus aktif dong walaupun malam hari gitu ya. Jadi biar tetap semangat tentunya. Nah, sesi malam hari ini tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengundang pakar di bidang nutrisi ya. Kenapa? Karena kalau kita membicarakan mengenai secret formula for being fit and healthy, tentu kita harus mendengarkan sudut pandang ataupun penjelasan dari orang yang memang memahami mengenai nutrisi dan juga healthy lifestyle. Speaker kita selanjutnya ini merupakan seorang registered nutritionist ya, Yosana Family. Artinya itu apa ya, kalau diibaratkan kalau kayak instansi itu sudah terakreditasi gitu ya. Jadi akreditasinya yang A tapi bukan yang akreditasi C maksudnya ya. Jadi artinya bahwa beliau ini memang sudah sangat pakar banget gitu ya, memahami mengenai nutrisi ya. Beliau tentunya sudah berkecimpung di dunia nutrisi dan juga healthy lifestyle selama hampir 25 tahun ya. Speaker kita ini meraih Master of Science Degenerative Disease Prevention and Management, Sport Nutrition and Human Behavior di Oklahoma State University USA ya. Jadi tadi nama fakultasnya aja panjang banget gitu ya. Yosana Family nggak usah bingung itu ngomongin apa gitu ya. Yang penting Yosana Family tahu bahwa speaker kita selanjutnya adalah seorang ahli di bidang nutrisi dan juga lifestyle ya. Mari langsung saja kita sambut speaker kita yang amazing, Ibu Emilia Ahmadi. Halo Bu, how are you Bu? Aduh. Yes. Sudah lama kita nggak ketemu. Sudah lama banget. Ini Yes. the first time. The first time kita ketemu Aish. offline face to face ya Bu ya. Yes, Wah yes. kangen banget sebenarnya, banyak banget yang pengen ditanyain. Banyak cerita. Banyak cerita, benar banget Yes. Bu. Nah Bu Em kan Ya. kita sekarang masih kondisinya ya masih bisa dibilang masih rancu banget gitu ya. Masih yes, rawan gitu ya, yes. serba rawan. Ya. Nah boleh nggak nih sharing kepada kita sebetulnya kalau kondisi sekarang kan kita butuh daya tahan tubuh yang kuat nih ya kan Bu ya. Yes. Apa sih formula yang paling tepat biar kita punya daya tahan tubuh yang kuat? Apa saja yang kita butuhkan Yes. nih? Well, Boleh. kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh, sebetulnya yang paling penting sih kita harus bicara mengenai seberapa sehatnya kita, ya. Jadi ini, sorry, slide saya. Yes. Oke, jadi fit and healthy, it's actually quite easy. Easy-nya seperti apa? Karena ini kita bicara mengenai sesuatu yang kita bisa lakukan setiap hari di rumah dengan bantuan produk yang luar biasa dari Yosana. So, sebelum kita bicara mengenai bagaimana caranya kita menghandle pandemik yang sekarang kita sedang lalui. Pertama, satu yang kita harus ingat, badan yang sehat menuntut pencernaan yang sehat. Dan kalau kita bicara mengenai pencernaan yang sehat, kita bicara mengenai bagaimana kita menjaga aspek pada saat kita mengkonsumsi makanan yang bergizi dan makanan tersebut bisa dicerna dengan baik, bisa diserap dengan baik, dan yang terakhir adalah kemudian bisa dibuang dengan baik karena fungsi organ-organnya berfungsi dengan benar. Nah, kalau kita bicara mengenai pencernaan, kita bicara mengenai dua spesifik produk yang menurut saya luar biasa yang dimiliki oleh Yosana Indonesia. Yang pertama adalah produk yang menuntut atau membantu kita untuk bisa menjaga bagaimana fungsi pencernaan itu berjalan dengan lancar. Karena kalau tidak berjalan dengan lancar, ini adalah masalah yang bisa muncul. Yang pertama adalah GERD. GERD ini menjadi satu kondisi yang makin lama makin umum. Kita lihat di masyarakat Indonesia terutama. Nah, kalau kita bicara GERD, GERD itu bahasa sehari-harinya adalah gangguan pencernaan, acid reflux, apapun konteksnya, tapi fokusnya adalah fungsi lambung itu sendiri. Kemudian juga masalah yang muncul apabila organ pencernaan kita tidak bisa berfungsi dengan benar adalah kolesterol yang tinggi di dalam darah. Jadi kita kadang-kadang setahun sekali, tadi saya dengar Dr. Rizal bicara mengenai medical check up. Yang pertama kita cek adalah kolesterol. Nah, kolesterol yang tidak terkontrol itu biasanya karena fungsi levernya yang terganggu. Kemudian trigliserid yang tinggi itu juga sama, fungsinya ada di lever. Dan yang terakhir adalah ya ini, seakan-akan ini menjadi kondisi tubuh yang umum dan ditemukan oleh masyarakat yang makin lama makin mapan. Artinya semua bisa dibeli, semua bisa dimakan.
kondisi ini akan menuntut apa? Akan menuju atau membawa kita kepada kondisi yang namanya anemia, aterosklerosis, penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung koroner. Yang saya ingin fokuskan adalah imunitas yang rendah, ya, karena ini konteksnya berhubungan dengan situasi pada saat ini. Yang saya suka dengan produk Usana ini sebetulnya adalah 2 produk favorit saya, dan mudah-mudahan teman-teman di rumah, para associate dari Usana dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, Anda mulai memperhatikan 2 produk yang selama ini mungkin undervalue kalau menurut saya. Yang pertama adalah Hepasil. Hepasil ini fungsinya luar biasa, menjaga fungsi lever kita agar supaya 1, mengontrol kolesterol, yang kedua mengontrol trigliserid, dan yang ketiga yang mungkin banyak orang tidak sadari, Hepasil ini juga mampu untuk membantu kita mengontrol gula darah. Yang kedua adalah digestive enzyme tentunya. Makan bisa bergizi, tapi kalau tidak dicerna dengan baik, tidak akan diserap oleh tubuh kita, artinya tidak akan mendapatkan manfaatnya. Jadi ini adalah satu paket produk pertama yang menurut saya, please teman-teman associate, dimanapun Anda berada, ini produk yang Anda harus fokuskan. Kemudian isu yang kedua, kalau tadi kita bicara tubuh yang sehat menuntut pencernaan yang sehat, yang kedua adalah tubuh yang sehat, karena pencernaannya sehat, akan memberikan kepada kita daya tahan tubuh yang tinggi. Gini, kalau kita bicara mengenai COVID-19, kita bicara mengenai pandemik, sure kita harus melakukan apa yang dianjurkan, jaga jarak, mencuci tangan, ya, kemudian work from home, semuanya kita lakukan dengan benar. Tapi menurut saya itu tidak akan membantu kita memprotek tubuh kita dengan maksimal kalau kita tidak mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi, percuma. Beberapa hari yang lalu saya sempat berdiskusi dengan beberapa dengan komunitas sehat di Indonesia, dan mereka mulai mengatakan bahwa lingkaran infeksi COVID-19 itu makin lama makin mengecil. 1 dari 7. Kalau kita bicara 1 dari 7, di dalam ruangan ini aja atau teman-teman associate yang ada di rumah, coba hitung ada berapa orang di dalam rumah Anda. Kalau lebih dari 7 orang, kalau angkanya 1 dari 7, that's quite scary. Artinya apa? It's getting closer to us, it's getting closer to home. Tidak ada cara lain, yes, distancing, cuci tangan, menggunakan masker, tetap dipertahankan. Tapi jangan lupa, at the end of the day, cara kita memprotek diri kita sendiri adalah daya tahan tubuh kita yang harus diperhatikan. Kita harus perbaiki dari dalam. Nah, kalau kita bicara mengenai badan yang sudah sehat, karena pencernaannya sehat, badan kita akan memproduksi daya tahan tubuh yang tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai daya tahan tubuh, saya perlu mengingatkan kepada teman-teman sekali lagi, yuk kita perhatikan satu-satu, kita lihat kebiasaan yang mempunyai dampak negatif terhadap daya tahan tubuh. Kebiasaan makan yang buruk, maksudnya apa? Saya baru makan kalau lapar. Saya selesai makan kalau saya sudah kenyang. Atau saya makan apa yang saya suka, bukan apa yang baik untuk saya. Saya suka gorengan, jadi setiap hari harus ada gorengan. Saya nggak bisa makan loh kalau nggak ada kerupuk. Oke, itu kebiasaan makan yang buruk. Yang kedua, untuk yang tinggal di Jakarta, polusi. Kita nggak bisa hindari. Sebagian dari Anda saya tahu masih merokok. By the way, COVID-19 salah satu yang diserang adalah paru-paru. Oke, kalau paru-paru Anda dirangsang dengan asap rokok yang Anda hisap setiap hari, yang memunculkan lendir baru setiap hari, itu adalah lahan subur untuk COVID-19. Just keep in mind. Berhenti merokok kalau tunggu waktu yang tepat, I think it's now. Yang ketiga adalah mengkonsumsi alkohol. Alkohol itu sangat available, mudah didapati, setiap orang mampu untuk beli dan mengkonsumsinya. Ya, beda dengan zaman saya waktu SMA 30 tahun yang lalu, alkohol itu cukup sulit untuk didapati. Sekarang everywhere, anywhere, anytime. Hati-hati, alkohol efeknya sangat negatif terhadap fungsi lever. Kurang gerak dan olahraga, yes, olahraga itu penting. Kenapa? Menaikkan core temperatur artinya Anda memberi daya tahan yang lebih besar untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Tapi tentunya saya juga setuju dengan Dr. Rizal tadi, bahwa olahraga itu juga harus diperhatikan kapan istirahatnya, berapa lama, durasinya bagaimana, recovery-nya terjadi atau tidak. Ya, kurang gerak, kurang olahraga menjadi isu.
pola tidur yang buruk. Kalau saya bicara mengenai pola tidur, gini, kita boleh parno dengan COVID-19. Semua orang juga takut dan semua orang harus takut. Tapi kalau takut berlebih sehingga Anda tidak bisa tidur, I think it's going to backfire big time. Artinya apa? Itu justru akan menurunkan daya tahan tubuh. Ya, jadi pola tidur harus tetap diperhatikan. Tingkat stres tinggi, udah deh, Anda mau stres juga COVID-19-nya tetap ada. It doesn't change the situation. Jadi stresnya coba tolong di-manage, ikut yoga, baca buku, dengar musik, do what you like untuk menurunkan angka stres. Nih, ini kebiasaan buruknya, ini yang harus diperhatikan. Untuk mengcounter ini semua, kita harus perhatikan 3 aspek ini. Ya, pertama serat dalam makanan. Kenapa? Sekali lagi, pencernaan yang sehat akan memberikan kepada kita kapasitas lebih dari 80% untuk memproduksi daya tahan tubuh. Karena daya tahan tubuh fokusnya di mana? Di pencernaan. Ya, tidak hanya di pencernaan tapi mostly di pencernaan. Dan serat makanan ini adalah salah satu aspek paling penting yang bisa menjadi sumber makanan flora yang berguna untuk fungsi pencernaan kita. Ya, jadi tadi itu resep yang tadi itu untuk Fiber G is one of the best product. Kenapa? Anda bisa masukkan kemana aja. Smoothies, salad dressing, masukin ke dalam sup, as it is dicampur dengan air, anything you want. Ya. Yang kedua adalah anti-inflamasi. The best anti-inflammation product itu adalah Biomega. Omega 3, EPA, DHA. Itu adalah mikronutrisi terpenting kalau kita bicara mengenai anti radang. Kembali lagi kepada COVID-19. COVID-19 itu mencetuskan radang, inflamasi, terutama di paru-paru. Anti radangnya, musuhnya adalah Biomega. So there is no question kalau ada orang yang menanyakan, Mbak M, Bu M, Tante, whichever semuanya manggilnya. Ya, saya perlu nggak mengkonsumsi omega 3? Buat saya itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan dan tidak perlu dijawab. Karena jawabannya ya of course lah, anti-inflamasi. It's super important selama masa COVID-19. Yang ketiga adalah vitamin D. Magnekaldi is one of my favorite untuk masa-masa pandemik seperti ini. Kenapa? Vitamin D itu fungsinya salah satu adalah membantu tubuh kita untuk memproduksi yang mana. Imun sistem itu kan tidak cuma satu ya teman-teman. Ada berbagai ragam. Diciptakan oleh tubuh kita atau dibentuk oleh tubuh kita berdasarkan apa yang dibutuhkan. Nah vitamin D itu sangat penting. Masalahnya masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat peminum susu. Oke, dibandingkan dengan negara-negara lain. Di negara Eropa, tuntutan untuk mengkonsumsi vitamin D dalam bentuk suplementasi tidak terlalu tinggi. Kenapa? Karena mereka minum susu cukup banyak, mereka makan yogurt, mereka makan keju. But orang Indonesia itu bukan kultur kita. Nah oleh karena itu suplementasi vitamin D itu sendiri menjadi sangat-sangat crucial. Nah 3 produk ini, kalau saya bicara mengenai bagaimana caranya kita membantu agar supaya pencernaan kita sehat, agar supaya badan kita sehat dan kemudian badan kita bisa memproduksi daya tahan tubuh yang maksimal, ini 3 produk yang menjadi fokus. Kita bicara mengenai vitamin D, kita bicara omega 3, dan yang terakhir kita bicara mengenai serat. So please teman-teman, kita sudah punya produknya. We have the best product, the best quality, the best research and development. It's available for you. The only thing you have to do adalah get the product and consume the product. Ya, kalau kita bicara mengenai kita ingin merangkum, saya ingin merangkum sedikit supaya lebih gampang untuk bottom line saya harus apa yang harus saya lakukan. Bottom line ini, kalau Anda ingin salah, saking semangatnya salah pencet. Ya, yang pertama kalau kita memang betul-betul fokus ingin meningkatkan daya tahan tubuh, yes, banyak aspek yang harus dilakukan. Makan buah dan sayur. Saya selalu bilang kalau makan buah dan sayur, kalau bisa berwarna-warni. Jadi misalnya gini, buah itu ada apa? Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna putih, ada warna hijau, ada warna biru. Please eat all. Berwarna-warni. Sayur juga, jangan cuma wortel terus. Anda makan wortel terus, saya jamin warna kulit Anda yang akan berubah. Ya, and that's it. Ya, nggak berbahaya sih. Cuman menurut saya kalau warna kulit itu oranye agak sedikit aneh. Ya, jadi beragam, bermacam-macam. Ya,
Jadi makan buah Anda, kemudian minum airnya. Kita selalu bicara mengenai air, berapa banyak sih minum air? Berat badan dibagi 30 minimum dalam liter. Kalau berat badan saya 60, bagi 30, 2 liter minimum. Kalau Anda olahraga, tambah lagi 250 cc per 30 menit Anda berolahraga. Olahraga, definitely, untuk immune system, pentingnya luar biasa. Tidur 7-8 jam, that is a must. Kena sinar matahari, well, saya bisa ngerti sih, kita berhati-hati dengan matahari, kenapa negara tropis, ultraviolet, kanker kulit, nanti kulit guak hitam. So banyak alasan kita nggak mau kena sinar matahari. But a little bit in the morning, I think it still work for your benefit. Dan yang terakhir, take your vitamins. Nggak ada yang lebih simpel lagi daripada melakukan 6 langkah ini. Dan kalau Anda tidak mau, nobody wants terkena COVID-19, ya. But kita boleh berdoa, kita boleh melakukan semua social distancing, cuci tangan, pakai masker, of course. Tapi kalau daya tahan tubuh kita tidak maksimal, I'm pretty sure it's a matter of time untuk infeksi itu muncul. Again, saya bukannya untuk menakut-nakuti Anda, but this is reality. Teman-teman associate, this is reality. Produk akan membantu. Kenapa? Lihat angkanya. Ini adalah per tanggal 23 November. Ya, jadi saya mengikuti satu website yang melihat angka COVID-19 dari hari ke hari. Baik secara global, karena anak saya di Amerika, jadi saya juga mencoba untuk melihat angka di Amerika seperti apa. Which is not a good news, dan Indonesia. Anda mungkin lihat, wah Indonesia aman nih, flat. It's not flat. Ya, angkanya masih tinggi loh. Dan dari hari ke hari terus meningkat, tidak berkurang. Poinnya apa? Lihat angka, lihat grafiknya. Grafiknya semua meningkat. Warnanya Indonesia makin lama makin gelap. Artinya apa? Yang terinfeksi makin lama makin besar. So at the end of the day, Anda mau takut dengan COVID-19? Yes, Anda perlu takut dengan COVID-19. Tapi takut aja nggak cukup. It needs action. Action, ya. Action yang kita bisa lakukan adalah take care of yourself. Dan by the way, taking care of yourself, menjaga kita sehat sekarang, itu bukan hanya untuk kita, teman-teman. Tapi juga untuk orang di lingkungan kita. Jadi jangan egois, enggak kok gue sehat, gue ini, gue itu. Wait a minute, harus dibantu lebih sehat lagi. Kenapa? Yang kita jaga, itu bukan cuma kita. Ibu yang tinggal sama kita di rumah, anak-anak kita yang masih kecil, pasangan kita, lingkaran kecil. Kita nggak usah bicara mengenai global, bicara negara, bicara kota, no. Kita bicara my family. Kalau gitu, maksimalkan. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi produk-produk Usana yang memang sudah didesain untuk kesehatan kita semua. So be healthy, be fit, and it's not so difficult. It is easy dengan produk-produk dari Usana. And stay safe, teman-teman. Ya. Powerful banget ya Bu ya. Soalnya kesel. Ya kesel, kenapa nih Bu? Kesel banyak orang yang masih belum mau Meremehkan melakukan, ya? masih sangat meremehkan. Oke, betul. Padahal kita bisa lakukan dengan benar. Makanya tadi Dokter Rizal juga semangat banget. Ini bukan menurun sampai gitu tadi ngomongnya. Sekarang kasusnya itu naik sampai ngomongnya Iya, gitu ya. exactly, Gitu. exactly. Betul. Jadi tadi saya ingat banget tagline dari Dokter Rizal. Justru sekarang kalau kita nggak butuh banget keluar rumah dikurangi. Jadi jangan kebanyakan nongkrongnya gitu, nongkrong nggak jelas nggak ngasilin duit gitu ya kan. Nah Usana Family itu tadi sharing dari Bu Emilia ya. Jadi penting banget sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan tubuh yang sehat itu salah satu caranya dengan kita menjaga sistem pencernaan kita yang sehat. Ya, karena kalau kita tubuhnya sudah sehat, maka kita juga akan mendapatkan daya tahan tubuh yang kuat ya, dimana kita itu sangat dibutuhkan untuk survive di kondisi seperti sekarang ya Bu Em ya. Betul sekali Erni. Oke, tapi boleh nggak saya nanya satu pertanyaan nih Bu Em? Masih Yes. boleh ya Usana Family. Mungkin biasanya paling banyak nanyanya mengenai ini nih Bu Em. Tadi kan get enough sleep gitu ya. Actually that's one of the hardest thing actually for me honestly gitu ya. Apakah harus 7 sampai 8 jam ataukah kita lebih mengutamakan mana nih? Quantity kah atau quality kah? Oke, kalau masalah tidur, quality is quantity.
Quality is quantity, oke? Oke, gini Oh, jadi gini. gini. Sebetulnya memang 7 sampai 8 jam itu kan average. Rule Oke. of thumbs ya. Jadi untuk mengikuti standarnya seperti apa. Ada orang-orang yang terbiasa dengan tidur lebih sedikit. And it's okay, it works for them gitu. Jadi kita memang harus lihat individually. Tapi yang pasti tidur ini yang saya maksud adalah tidur yang tidak terputus. Jadi jangan gini, oke, gue tidur siang 1,5 jam, malamnya jadi cuma tinggal 5,5 jam. Nggak seperti itu. Jadi it has to be in one go, in one stretch. Ada orang yang mungkin tidur 6 sampai 7 jam atau 8 jamnya di malam hari. Tapi kalau kerjanya malam, 6 sampai 7 atau 8 jamnya di siang hari, that's okay, bisa. Oke, Tapi I memang see. harus satu stretch. Ujung-ujungnya sih sebetulnya yang kita inginkan adalah periode di mana yang kita sebut dengan rapid eye movement. Jadi tidur yang betul-betul Remnya lelap. rem. Yes, dan biasanya untuk dapat rapid eye movement itu menuntut tidur 7 sampai 8 jam ini. I see. Baru dapat remnya sendiri sih sebetulnya mungkin bisa cuman last 45 minutes mungkin. Tapi pada saat itu di mana brainwave kita sedang berkurang atau menurun, tubuh kita sangat rileks, kemudian ada hormon yang diproduksi Erni, which is hormon yang berfungsi untuk merecovery, untuk memperbaiki, meningkatkan daya tahan tubuh. So itu kenapa tidur itu pentingnya luar biasa. Oke, wow. Jadi buat yang penasaran yang lain gitu ya. Jadi tidurnya bukan tidur merem-merem pite ya, Yusana Family ya, beda. Itu bukan yang itu maksudnya. Jadi bentar-bentar bangun, ada saudara masuk tetangga masuk gitu, bangun. Gitu ya, jadi gitu. Atau mungkin karena saking banyaknya duitnya di rumah disimpan gitu ya kan. Jadi takut ada maling masuk gitu ya. Itu pasti tidurnya merem-merem pite itu jadinya. Kalau orang Jawa tahu nih saya maksudnya apa. Maksudnya tidurnya tidak pulas ya, Yusana Family. Jadi tadi caranya simple, tapi sebetulnya untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang kuat kita perlu konsistensi dan juga niat. Motivasinya juga harus kuat ya Bu ya. Karena sekarang kita banyak menemukan fenomena juga orang hari ini semangat, besok ya Tarik gitu nafas panjang. ya, tarik nafas panjang. Yes, itu dia sharing-sharing dari Bu Emilia. Nah, Yusana Family semuanya sharing tadi untuk mengakhiri sesi, bukan mengakhiri sesi malam ini ya Yusana Family, mengakhiri sesi untuk segmen Ask the Nutritionist. Nah, langsung saja kita masuk untuk segmen selanjutnya. Thank you.